I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Organ-organ bicara. Organ-organ bicara adalah bagian tubuh manusia yang terlibat dalam proses bicara yang digunakan untuk menghasilkan suara. Anatomi organ bicara yang pertama, bibir. Bibir merupakan bagian dari mulut yang dapat melontarkan sebuah kata-kata. Bibir juga merupakan organ manusia yang dapat menghasilkan suara dan membentuk sebuah huruf. Dari huruf akan terjadi pembentukan kata. Yang kedua, gigi. Gigi membantu membentuk suara dengan mempengaruhi cara aliran udara melewati rongga mulut. Yang ketiga, lidah. Lidah membantu membentuk suara dengan mengubah posisi dan bentuknya serta berinteraksi dengan gigi dan rongga mulut. Yang keempat, rahang. Rahang adalah kedua bagian tulang atas dan bawah yang terletak pada rongga mulut sekaligus sebagai tempat gigi untuk tumbuh. Yang kelima, paru-paru. Paru-paru berperan sebagai alat bicara yang fungsinya adalah memompa udara. Tanpa udara, bahasa tidak akan bisa dilisankan. Yang keenam, rongga mulut. Rongga mulut adalah menjadi organ yang berperan dalam mengeluarkan suara dan bicara. Ketika udara masuk ke dalam rongga mulut, nantinya akan disaring dan melewati pita suara di laring. Yang keenam, rongga mulut. Rongga mulut menjadi organ yang berperan dalam mengeluarkan suara dan bicara. Ketika udara masuk ke dalam rongga mulut, nantinya akan disaring melewati pita suara di laring. Yang ketujuh, rongga hidung adalah saluran udara yang terdapat di belakang lubang hidung dan memanjang sampai ke langit-langit lunak. Fungsi rongga hidung dalam bicara jelas tampak ketika klep rongga hidung terbuka hingga udara keluar dari rongga hidung atau klep tersebut tertutup sehingga udara keluar dari rongga mulut. Yang kedelapan, mulut. Mulut adalah organ utama dalam pembentukan suara. Ini mengatur aliran udara dari paru-paru dan memungkinkan modulasi suara dengan mengubah bentuk rongga mulut. Yang kesembilan, kerongkongan. Kerongkongan adalah kotak suara yang berisi pita suara. Ini mengatur ketegangan dan panjang pita suara untuk menghasilkan berbagai nada dan suara. Yang kesepuluh, tenggorokan. Tenggorokan adalah sebuah rongga yang terletak di antara kerongkongan dengan mulut yang berbentuk mirip dengan pipa. Apabila pangkal lidah mundur dan menekan dinding tenggorokan, maka rongga tenggorokan tersebut menjadi menyempit sehingga mempengaruhi arus udara yang datang dari paru-paru. Yang ke-11, trakea. Trakea adalah saluran udara yang memainkan peran penting dalam menghasilkan suara. Ketika kita berbicara, udara yang dihasilkan oleh paru-paru naik melalui trakea ke kerongkongan dan laring. Yang ke-12, laring. Laring juga berperan sebagai tempat kotak suara. Ini karena di dalam laring terdapat pita suara yang dapat bergetar, sehingga dapat menimbulkan bunyi. Keberadaan pita suara inilah yang memungkinkan kita berbicara, bernyanyi, dan berteriak. Yang ke-13, langit-langit keras. Ketika menghasilkan bunyi bahasa, langit-langit keras menjadi artikulator pasif. Bunyi yang dihasilkan oleh palatum disebut bunyi palatal, sementara bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah ialah bunyi apikal, sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh tengah lidah dinamakan bunyi medial. 14. Langit-langit lunak adalah lipatan otot yang memisahkan rongga mulut dari faring saat menelan atau berbicara. 15. Faring. Faring adalah bagian tubuh manusia yang terletak di belakang mulut dan hidung serta di bawah tenggorokan. Ke-16. Esophagus adalah organ tubuh manusia yang merupakan saluran berbentuk tabung yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Proses pembentukan suara. Paru-paru mengembang dan mengempis untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melewati suara daerah yang dinamakan daerah glotal. Pita suara pada kondisi tersebut akan bervibrasi menghasilkan berbagai jenis gelombang suara. Yang selanjutnya, mekanisme bicara. Mekanisme bicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari
dari pita suara lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru.